wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Megawati. Di sini saya sebagai host dan di sebelah saya ada Anissa Alivia. Dia akan memperkenalkan dirinya sendiri lebih lengkapnya nanti. Saya ingin beritahu sedikit bahwa dia di sini adalah sebagai narasumber. Baiklah, kepada Mbak Anissa boleh memperkenalkan dirinya lebih lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Anissa Alivia. Di sini Anissa akan membahas tentang jurnal yang berjudul tentang manajemen pers pada media massa dalam era reformasi. Nah, di sini jurnalnya itu Jurnal Komunikasi Islam dan Kehumasan. Baiklah, jadi di sini kami akan menjelaskan, tepatnya saudara Anissa Alivia akan menjelaskan mengenai ringkasan jurnal yang telah disiapkan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada saudara Anissa saya persilakan untuk menjelaskan. Baiklah, di sini Anissa akan menjelaskan. Yang pertama di sini ada latar belakang. Latar belakang Anissa di sini ada tentang Orde Reformasi merupakan era baru bagi kehidupan pers di Indonesia, di mana pada era sebelumnya, terutama sebelum Orde Baru, pers sepenuhnya di bawah kendali penguasaan. Pers yang dinilai tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah akan dicabut surat izin usaha penerbitan pers. Saat ini posisi pemerintah tidak boleh lagi melakukan kegiatan jurnalistik atau publikasi. Nah, pers mengalami pertumbuhan yang sangat cepat seperti televisi swasta nasional, di antaranya itu Raja Wali Citra Televisi Indonesia, dan banyak lagi yang lainnya. Baiklah, selanjutnya di sini belum lagi lembaga pers dalam bentuk media cetak baik skala nasional maupun lokal atau media cetak yang terbit dari berbagai daerah mulai dari level provinsi hingga kabupaten atau kota, yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Seperti Sumatera Selatan ada Sumatera Express, Sriwijaya Post, Berita Pagi, dan lain-lainnya. Nah, kehadiran lembaga pers tersebut merupakan konsekuensi era perubahan dari kehidupan pers yang dikendalikan pemerintah menjadi pers yang bebas tetapi tetap berpegang pada aturan atau kode etik. Pers saat ini tidak lagi dihantui beredar atau dicabut izinnya. Kontrol terhadap kehidupan pers telah beralih pada mekanisme sosial atau hukum. Nah, siapa saja yang merasa dirugikan oleh pemerintah yang dilakukan oleh media diberi hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan aturan atau mekanisme yang ditetapkan. Nah, ada hak jawab yang dapat dilakukan oleh orang yang merasa perlu untuk meluruskan dari pemberitaan yang lebih akurat. Nah, jadi bahkan dapat menempuh jalur hukum jika pemberitaan yang dilakukan oleh pers itu melanggar hukum pidana, seperti pemberitaan yang tidak berdasarkan data atau fakta, berita bohong yang menyebabkan pihak tertentu merasa tercemar nama baiknya, dan seterusnya. Baik Mbak, setelah mengetahui latar belakang daripada penelitian ini atau dari jurnal ini, bagaimana dengan rumusan masalahnya Mbak? Baiklah, di dalam jurnal ini di sini mempunyai rumusan masalah atau penelitian dalam jurnal ini, apa yang dimaksud dengan manajemen pers pada media massa dalam era reformasi. Baik Mbak, setelah mengetahui itu, bagaimana jawaban dari rumusan masalah atau hasil daripada penelitian dari jurnal ini Mbak? Baiklah, di sini Anissa akan membahas ada di ringkasan hasil dan bahasan tersebut. Baiklah, di sini Anissa akan menjelaskan yang Mbak tanya tadi tentang rumusan masalah tersebut. Nah, baiklah, pers yang terlalu mengedepankan idealisme akan ditinggalkan pembaca atau pemirsanya. Nah, sementara pers yang lebih mengedepankan komersialisme, maka pers semacam itu dinilai tidak berbeda dengan perusahaan, biasanya semata-mata mencari keuntungan. Telah menjadi hukum alam bahwa kelangsungan suatu lembaga saat tergantung pada dukungan sumber daya organisasi yang dimilikinya. Nah, salah satu sumber daya yang dianggap paling penting atau utama adalah uang atau finansial. Nah,
Nah, maksudnya di sini tanpa dukungan finansial yang memadai akan sulit bagi lembaga untuk tetap hidup dan berkembang. Nah, apalagi dalam menghadapi persaingan dengan lembaga-lembaga pers lainnya. Baiklah di sini ada menurut para ahli Onam Uchahajana Effendi. Nah, dia mengatakan atau mengingatkan bahwa pengelolaan pers akan berhubungan dengan dua dimensial, yakni dimensial ideal atau dimensial komersial, meliputi dua kutub, yaitu kutub pemerintahan dan kutub lembaga pers. Nah, yang terlibat dalam dinamika kehidupan manusia dalam masyarakat secara semesta. Pada satu sisi, pers harus menjaga dan mengedepankan idealismenya di dalam melaksanakannya kegiatan jurnalistiknya. Nah, di sisi lain, pers harus berusaha agar lembaganya tetap tumbuh dan berkembang. Nah, di sini mengamati kehidupan pers yang ada pada saat ini, baik dalam bentuk media cetak atau maupun media elektronik, dalam pengelolaannya cenderung lebih banyak yang mengedepankan aspek komersialisme sekaligus mengabaikan aspek idealisme pers itu sendiri. Baiklah di sini Anissa akan menjelaskan tentang pengertian jurnalistik dan manajemen pers di era reformasi. Nah, istilah pers berasal dari bahasa Belanda yang dalam bahasa Inggris berarti press. Secara harfiah, press berarti cetak, dan secara maknawiah berarti penyiar secara tercetak atau publikasi secara dicetak. Selanjutnya, pers adalah lembaga dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengelola dan menyampaikan informasi baik bentuk tulisan, suara, gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya di sini Anissa akan membahas tentang faktor manusia dan manajemen. Nah, perspektif terbaru dalam perkembangan teori manajemen menjadikan manusia sebagai faktor utama dan penentu tercapainya tujuan organisasi. Malayu Hasibuan dalam bukunya berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia di sini menjelaskan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Nah, secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Baiklah, selanjutnya sumber daya manusia yang berperan sebagai pemimpin atau leader, pengatur atau pengelola manajer, serta menjalankan keseluruhan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Nah, peran pemimpin dan kepemimpinan dalam kegiatan manajemen pada organisasi ataupun apapun tetap penting, karena manajemen dapat dilihat sebagai kelompok orang yang menduduki berbagai jenjang dan jabatan kepemimpinan. Baiklah, itu saja yang mungkin dapat Anissa sampaikan tentang manajemen pers pada media massa di era reformasi. Baik Mbak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu. Mungkin di sesi akhir bisa Mbak Anissa beri kesimpulan untuk kesimpulan daripada penjelasan yang tadi Mbak sampaikan. Boleh langsung saja Mbak. Baiklah, kesimpulan pada penelitian yang Anissa jelaskan tadi, di sini kesimpulannya adalah berdasarkan hasil kajian tentang manajemen pers pada era reformasi yang diuraikan di atas tadi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini, pers sebagai organisasi tidak dapat dipisahkan dengan penerapan manajemen baik sebagai ilmu maupun seni. Nah, agar dapat mencapai tujuan pers itu sendiri. Nah, di sini yang kedua, keberadaan dan dinamika pers saat ini tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan pers masa lalu, yaitu pers kemerdekaan yang berorientasi pada alat perjuangan. Pers era kemerdekaan yang secara perlahan mengarah kepada
lembaga ekonomi dan kemasyarakatan yang cenderung mengedepankan komersialitas dan sedikit mengabaikan idealitas. Baiklah, di sini poin ketiga di sini kebebasan pers tidak dapat diartikan sebagai kemerdekaan untuk menjalankan kegiatan jurnalistik secara bebas. Akan tetapi kebebasan tersebut harus tunduk pada hukum kode etik tersebut. Nah, selanjutnya poin keempat di sini Anissa akan simpulkan yang keempat di sini, pers yang baik adalah pers yang mampu dikelola dengan menyeimbangkan antara tuntutan idealisme dan komersialisme. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Anissa selaku narasumber pada sore hari ini atas penjelasannya mengenai manajemen pers pada media massa di era reformasi ini. Nah, baiklah, dengan berakhirnya kesimpulan dan penjelasan dari Mbak Anissa tadi, maka berakhir pula diskusi kita pada sore hari ini. Saya selaku host di sini mohon maaf jika ada salah. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Anissa juga. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.